Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penukaran harta wakaf menurut para ulama mazhab. Dalam pandangan fikih, ternyata dalam hal tersebut para fuqaha berbeda pendapat mengenai perubahan bentuk pada harta wakaf. Sebagian para ulama membolehkannya dan sebagian lain sangat melarangnya. Di kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak, sekalipun tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan benda yang lain walaupun harta wakaf akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh saja mengubah harta wakaf karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Waba al-Zuhaili bahwa terhadap kata ganti yang menyebutkan mengganti barang wakaf dan menjualnya ketika rusak. Waba az-Zuhaili juga menyebutkan pergantian dengan cara penjualan dan digantikan dengan yang baru. Dalam harta wakaf yang dimaksudkan bisa jadi menukar harta wakaf tersebut kepada yang lebih baik atau menjualnya dengan hasil penjualan tersebut diberikan kembali barang yang serupa atau yang sama manfaatnya dengan harta wakaf yang semula. Hal ini disebutkan mengganti harta nazar dan wakaf dengan yang lebih baik. Tujuan penukaran menurut Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Abu Saur, dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya ditukar harta wakaf dengan mengubah dan menjual, mengganti, dan memindahkan harta wakaf tersebut dengan tujuan bahwa harta wakaf tersebut dapat difungsikan lagi dan mendatangkan maslahat bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penukaran harta wakaf menurut hukum positif. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sudah dipraktekkan umat Islam Indonesia sejak sebelum merdeka. Pihak pemerintah pun sebenarnya sudah mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menertibkan perwakafan di Indonesia. Di antara peraturan yang sudah disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian prinsip dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 sampai dengan 41 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: yang pertama dijadikan jaminan, huruf A dijadikan jaminan, yang huruf B disita, yang huruf C dihibahkan, yang huruf D dijual, yang huruf E diwariskan, yang huruf F ditukar, dan yang terakhir huruf G adalah atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pada poin pasal 40 yang F disebutkan bahwa harta benda wakaf tersebut tidak boleh ditukar. Dalam hal ini, beberapa mekanisme harta wakaf yang akan dialihkan yaitu yang disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama itu ketentuan dalam pasal 40 huruf F, yaitu ditukar dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua yaitu pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia atau biasa disebut BWI. Yang ketiga yaitu ayat 3, yaitu harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut yang pada poin 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai perubahan status harta benda diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nama saya Brenda Dwi Agustin akan menjelaskan mengenai penukaran wakaf menurut hukum Islam. Nah, menurut hukum Islam ini, wakaf itu menjadi perdebatan antara para imam mazhab. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, menurut Syekh Al-Ansyari dan banyak ulama mazhab, ahli ijtihad lain mengungkapkan penukaran harta wakaf baik itu dengan cara dijual, kemudian hasil penjualannya dimanfaatkan atau harta wakaf tersebut ditukar, maka hukumnya dia menempati posisi yang sama dengan harta yang diwakafkan sebelumnya dan menukar harta wakaf tersebut harus sama manfaatnya dengan manfaat harta wakaf yang pertama. Sedangkan menurut Syekh Al-Naini dalam Tahrirat Al-Kausyari bahwa apabila harga penjualan barang wakaf ditukar bentuknya, maka bentuk baru ini tidak dapat dihukum sebagaimana barang pertamanya, sehingga dia tidak dapat disebut sebagai harta wakaf yang asli, tetapi hukumnya sama dengan harta wakaf yang asli. Nah, dalam buku fikih 5 mazhab membagi harta wakaf dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu harta wakaf yang berupa masjid. Semua ulama atau semua imam mazhab sepakat bahwa masjid tidak boleh ditukar menjadi dalam bentuk apapun, faktor apapun, dan kondisi apapun bangunan masjid tersebut tidak boleh untuk ditukar. Yang kedua yaitu harta wakaf kekayaan masjid. Nah, harta wakaf kekayaan masjid ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu barang-barang yang dijadikan wakaf oleh pengelola wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Misalnya, masjid yang diwakafkan mempunyai ladang atau kebun, kemudian pengurus mewakafkan atau menyewakan untuk diambil manfaatnya. Nah, manfaatnya ini itu akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid dan itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu harta kekayaan masjid tidak diwakafkan oleh seseorang yang dermawan untuk kepentingan masjid. Nah, ini misalkan kayu-kayu untuk membangun masjid, terus sajadah masjid, dan lain sebagainya itu diperbolehkan untuk ditukar atau dijual kembali dengan tujuan untuk kemaslahatan masjid itu sendiri. Nah, barang yang dapat diwakafkan yaitu yang ketiga adalah kuburan. Nah, sudah jelas disebutkan bahwa harta wakaf bentuk tanah kuburan tidak boleh ditukar baik dengan cara menjual atau menghentikannya. Nah, penukaran harta wakaf dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penukaran dalam bentuk dijual kembali oleh pengelola wakaf atau ditukarkan ataupun diwakafkan kembali atau dengan cara lainnya. Yang kedua yaitu penukaran hak dalam perubahan status, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik atau sebaliknya atau seterusnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penukaran wakaf menurut hukum positif. Prinsip dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 sampai dengan 41 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang. Yang pertama yaitu A. Dijadikan jaminan, kemudian disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalian
hak lain-lain. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.